Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sari Supriya, mahasiswi semester 6 kelas GPAI yaitu Kebumen Kampus 2 di Wajir Pandan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktek micro teaching dengan tema Hijrah Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai pokok mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 semester Gasal jenjang pendidikan Madrasah Sanawiyah. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Sobari Waluyo Sejati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah micro teaching. Beliau yang selalu memberikan motivasi kepada kami semua. Semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut video yang akan saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi ya dengan Ibu ya dalam materi pembelajaran virtual kali ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu pada anak-anak. Pada saat Nabi Muhammad SAW berpindah dari Mekah ke Madinah, lalu menuju ke langit, mulai dari langit 1, 2, 3, sampai langit yang ke-7 dengan menggunakan huruf. Nah, saat proses berpindahnya Nabi Muhammad SAW itu disebut apa ya? Ya, hijrah, betul sekali. Untuk materi pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pengertian hijrah. Hijrah menurut bahasa berarti meninggalkan, menjauhkan diri ataupun berpindah tempat. Seseorang itu dikatakan hijrah jika telah memenuhi 2 syarat, yaitu syarat yang pertama yaitu ada sesuatu yang ditinggalkan, dan yang kedua yaitu sesuatu yang dituju ataupun tujuannya. Dalam konteks sejarah, hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk mempertahankan dan menegakkan risalah Allah. Hijrah itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama yaitu hijrah makaniyah dan yang kedua yaitu hijrah maknawiyah. Ya, untuk yang pertama, hijrah makaniyah ini yaitu meninggalkan suatu tempat selama masa kenabian. Peristiwa hijrah makaniyah ini telah terjadi 3 kali. Yang pertama yaitu hijrah ke Habasyah, yang kedua hijrah ke Thaif, dan yang ketiga hijrah ke Madinah. Hijrah yang pertama yaitu hijrah ke Habasyah, yaitu hijrah yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi SAW. Mereka meninggalkan Mekah menuju ke Habasyah dalam rangka untuk mencari tempat yang lebih aman, karena di Mekah kaum musyrikin terus melakukan tekanan, intimidasi, dan juga tribulasi kepada para pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu hijrah ke Thaif. Hijrah ini dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan meninggalkan Mekah menuju ke Thaif karena kaum musyrikin ini semakin meningkatkan intimidasinya terhadap diri beliau. Yang ketiga yaitu hijrah ke Madinah. Hijrah ini hijrah yang ketiga yang dilakukan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya, yang memberikan harapan yang besar kepada masa depan dakwah Islam. Selanjutnya, yang kedua yaitu hijrah maknawiyah.
hijrah maknawiyah ini pengertiannya ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang berbunyi, seorang muslim adalah seseorang yang menghindari menyakiti muslim lainnya dengan lidah dan juga tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Hijrah maknawiyah ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu hijrah i'tidaliyah, yang kedua hijrah fi'riyah, yang ketiga hijrah syu'uriyah, dan yang keempat yaitu hijrah sulukiyah. Kita bahas untuk yang pertama dulu, hijrah i'tidaliyah, yaitu hijrah keyakinan. Iman mengalami proses naik dan juga turun, kuat dan lemah. Terkadang iman bercampur dengan kemusyrikan dan terkadang iman juga berada dalam kemurnian. Maka hijrah keyakinan ini mesti dilakukan bila keyakinan berada di tepi jurang kekufuran dan kemusyrikan. Selanjutnya, hijrah fi'riyah. Secara bahasa berasal dari kata fikrun yang artinya pemikiran. Seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi, berbagai informasi dan pemikiran dari belahan bumi bisa kita peroleh di dunia maya dengan sangat mudah. Maka hijrah fikriyah mesti dilakukan dalam rangka meninggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, hijrah syu'uriyah atau cita rasa atau kesenangan dan kesukaan. Diri manusia sering terpengaruh oleh kesenangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Mereka lupa akan kewajiban-kewajiban yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka hijrah syu'uriyah mesti dilakukan ketika hati manusia cenderung kepada kesenangan yang tidak sesuai ajaran Islam. Selanjutnya yaitu hijrah sulukiyah, yang berarti tingkah laku ataupun kepribadian, ataupun bisa disebut juga akhlak. Akhlak ini kadang mengalami perubahan berdasarkan perubahan nilai yang ada di dalam masyarakat. Perubahan nilai ini dapat menggeser akhlakul karimah ke arah akhlakul sayyi'ah, sehingga tidak aneh jika bermunculan berbagai tindak moral dan asusila di dalam masyarakat. Maka hijrah sulukiyah ini mesti dilakukan ketika akhlak yang tercela berkembang dan menyebar di lingkungan sekitar. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang sebab Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Ketika beliau menerima ayat ke-94 Surat Al-Hijr, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Dakwahnya mendapat respon yang keras dari kaum kafir Quraisy. Para pemimpin Quraisy menggunakan berbagai cara untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad SAW, namun selalu gagal, baik secara diplomatik, tawaran, dan juga kekerasan fisik. Puncaknya adalah embargo ataupun pemboikotan terhadap Bani Hashim yang merupakan tempat Nabi Muhammad SAW ini berlindung. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun dan juga berhenti setelah kaum kafir Quraisy ini menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu sangat keterlaluan. Ancaman dari kafir Quraisy ini semakin keras setelah Nabi Muhammad SAW ini kehilangan Abu Thalib dan Siti Khadijah. Pemimpin Quraisy ini secara terang-terangan menantang Nabi Muhammad karena menganggap bahwa kebangkitan Islam ini identik dengan kehancuran posisi sosial mereka. Kebangsawanan mereka akan hilang dan juga hancur karena Islam mengajarkan persamaan derajat manusia. Sistem kepemimpinan kebangsawanan ini tidak ada di Madinah. Hal ini juga yang menyebabkan Nabi Muhammad
melakukan hijrah ke Madinah. Hijrah ini dianggap sebagai alternatif perjuangan untuk menegakkan ajaran Islam. Selanjutnya tentang reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ketika kafir Quraisy ini mengetahui adanya perjanjian antara Nabi dan orang-orang Yathrib, mereka semakin keras menyiksa umat Islam. Hal ini membuat Nabi segera memerintahkan umat Islam untuk segera hijrah ke Yathrib. Dalam waktu 2 bulan, hampir semua umat Islam, kurang lebih 150 orang, telah meninggalkan kota Mekah. Hanya Ali dan Abu Bakar yang tetap tinggal di Mekah bersama Nabi. Selain itu, mereka merasa bahwa hijrah ke Madinah membuat umat Islam semakin bertambah banyak dan berkembang di tempat hijrahnya, dan setiap waktu menjadi ancaman yang serius bagi mereka dan perdagangan mereka. Karena itu, mereka memutuskan sikap terhadap Nabi Muhammad SAW yang masih berdiam di Mekah dengan memilih satu di antara 3 cara. Cara yang pertama yaitu membiarkan beliau sampai hijrah ke Madinah dengan sendirinya. Cara yang kedua yaitu memenjarakannya, dan cara yang ketiga yaitu membunuhnya. Pada awalnya mereka memutuskan untuk membiarkan Nabi Muhammad SAW ini berhijrah ke Madinah. Tapi keputusan ini tidak ada yang dapat memecahkan masalah, karena kepergian Nabi Muhammad dari Mekah boleh jadi akan menyiapkan kubu Yathrib untuk memerangi mereka. Jika mereka memilih yang kedua yaitu memenjarakannya, akan memicu umat Islam untuk membebaskannya. Maka mereka memutuskan untuk membunuh Rasulullah SAW. Para Al-Ghujur dipilih, mereka yang berasal dari seluruh suku. Sampai pada suatu malam, para Al-Ghujur menyerang rumah Rasulullah dan hendak membunuh beliau. Pada saat itulah malaikat pembawa wahyu itu turun, mengabarkan rencana kafir Quraisy ini kepada Rasulullah SAW. Ya, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi ya kepada kalian anak-anak. Nanti akan Ibu kirimkan lewat grup WA atau WhatsApp ya. Nanti di sana ada pertanyaan, kalian jawab, dan jika sudah dijawab boleh dikirimkan kembali ke Ibu lewat WA pribadi ya, ataupun bisa melewat email Ibu. Untuk materi pembelajaran virtual yang akan datang, kalian bisa pelajari tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW. Nanti kalian pelajari di rumah biar kalian lebih memahami lagi. Kesimpulan materi pembelajaran virtual kali ini, kita dapat mengetahui tentang bagaimana caranya Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan juga di sana juga kita mengetahui bahwa sebab Nabi Muhammad melakukan hijrah itu ketika menerima ayat yang ke-94, yaitu Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan. Karena itu mendapat respon yang keras dari kaum kafir Quraisy. Dan reaksi kafir Quraisy ini yaitu memutuskan sikap kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama membiarkan beliau hijrah ke Madinah dengan sendirinya, yang kedua memenjarakannya, dan yang ketiga membunuhnya. Ya, mungkin cukup sekian materi pembelajaran virtual kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga menambah wawasan untuk kita. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktek micro teaching yang telah saya tampilkan. Semoga menambah wawasan bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya
Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.